Di awal kami katakan bahwa bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momentum Sumpah Pemuda. Momentum ini yang kami katakan, pernyataan kami bangsa Indonesia lahir 28 Oktober itu berangkat dari isi Sumpah Pemuda, yaitu 3 poin tadi. Bertanah air satu, tanah air, bangsa, dan bahasa. Ini adalah indikasi sebuah bangsa. Jadi kalau kita kaji sejarah dunia kemudian menemukan ada suatu bangsa yang hilang bahasanya, ada yang kemudian wilayah dipecah belah, itu indikasi bangsa tersebut mau dihancurkan. Nah, kita evaluasi terhadap hari ini, bagaimana tanah air kita, bagaimana rakyat kita, bagaimana bahasa kita, sehingga kita bisa menyatakan bahwa bangsa ini mau dihancurkan. Entah siapa yang mau menghancurkan, yang pasti berdasarkan kajian kami ada proses penghancuran secara sistematis. Nah, tanah air kita dipecah belah hari ini bukan oleh asing lagi. Kalau tadi Bapak katakan, kalau asing sih masih mending ya, orang luar datang mau merampok itu wajar, karena dia nggak punya, kita punya. Tetapi hanya yang terjadi adalah bangsa kita sendiri. Otonomi daerah ini memecah belah wilayah kita. Logika sederhananya, semakin sempit suatu wilayah, semakin mudah dikuasai. Coba bapak-bapak kita semua perhatikan, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah, pasti ada kapitalisnya di dalamnya. Dia menguasai wilayah tersebut. Dia istilahnya berkolusi dengan penguasa di setempat, kemudian berbagai proyek-proyek investasi itu pasti dipegang oleh dia. Makanya otonomi daerahnya memecah belah persatuan dan kesatuan kita, tanah air kita. Nah, bangsa kita nggak mau munafik, kali ini bangsa kita terpecah belah dalam berbagai macam organisasi. Di kampung saya Ternate, itu kota kecil yang kurang lebih luasnya sekitar 45 km. Kelilingnya, bukan luas, kelilingnya 45 km, tapi ada 200 LSM. Belum OKP, belum organisasi ini, organisasi itu. Ini mengindikasikan bahwa kita terpecah belah. Ternate itu keliling 45 km, tapi kotanya sendiri saya perkirakan cuma sekitar 10 km persegi. Itu luas kotanya. Tapi di kota sekecil itu ada 200 LSM. Banyak sekali OKP tingkat nasional, ada OKP kedaerahan dan lain sebagainya, banyak sekali. Kita belum lagi partai politik yang sedemikian banyak, yang cuma beberapa lolos verifikasi, banyak juga yang nggak lolos. Ini bukti bahwa bangsa kita ini kemudian dipecah belah. Nah, bangsa kita hari ini banyak istilah-istilah yang merusak bahasa Indonesia, atau kita kenal bahasa alay. Banyak istilah-istilah yang masuk dan merusak bahasa Indonesia kita. Saya ingat betul di zaman Pak Harto, tidak ada satu tayangan sinetron, tayangan film yang pakai bahasa-bahasa yang tidak baku. Bisa-bisa dicekal zaman Pak Harto. Makanya bahasanya sangat baku film-film di zaman itu. Hari ini sudah tidak ada. Ini orang seenaknya aja menggunakan bahasa. Ini mencederai, bahkan mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, berangkat dari momentum Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 itu, kami mengambil kesimpulan berdasarkan 3 indikator ini. Disinilah bangsa Indonesia terlahir atau lahir. Nah, tentu saja kalau kita bicara istilah Indonesia itu istilah yang sudah dikenal lama. Jauh sebelum 28 Oktober istilah Indos-Nesos itu sudah digunakan. Namun kita bicara suatu terminologi bangsa Indonesia yang meliputi 3 aspek ini baru ada semenjak 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia terlahir. Jadi bangsa Indonesia sebagai satu itu baru ada 28 Oktober. Sehingga kita kemudian bertanya, untuk apa bangsa Indonesia ini dilahirkan kemudian?
kami katakan bangsa Indonesia ini dilahirkan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia, atau saya singkat HMR, harkat dan martabat hidup rakyat. Ini tujuannya. Kalau saya contohkan, ini niatan awalnya, nawaitunya. Jadi tujuan bangsa Indonesia terlahir tidak lain adalah untuk terangkannya harkat dan martabat hidup. Kenapa? Karena penjajahan, kolonialisme yang terjadi sekian ratus tahun itu merendahkan harkat dan martabat hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini harus dievaluasi terhadap harkat dan martabat hidup. Negara boleh bikin undang-undang, negara boleh melakukan produk perundang-undangan, tetapi dia harus dikaji ulang terhadap harkat dan martabat hidup rakyat. Bukan dikaji ulang terhadap misalnya bagaimana posisi kita di dunia internasional, perekonomian kita dengan angka-angka statistik tersebut. Kita break dulu sebentar. Ya. Nah, bentuk mula bangsa Indonesia ketika terlahir 28 Oktober adalah pemuda pergerakan. Ini bentuk mula. Dulu bangsa Indonesia ketika lahir bentuknya masih pemuda pergerakan. Artinya yang ada di situ adalah pemuda pergerakan yang tergabung dalam Yong-Yong tadi. Makanya dia dikatakan Sumpah Pemuda karena para pemuda yang berkumpul. Nah, sifat harkat dan martabat hidup sebagai sifatnya, mengangkat harkat dan martabat hidup sebagai sifat bangsa Indonesia ini kemudian dibawa di momentum selanjutnya, yaitu 17 Agustus 1945. Makanya tidak bisa kita lepas pisahkan antara peristiwa 28 Oktober dan peristiwa 17 Agustus. Aktor-aktor yang terlibat pun masih terlibat di sana. Artinya ada sifat yang dibawa. Makanya di sini kita sebut bangsa Indonesia merdeka. Merdeka ini maksudnya apa? Maksud kemerdekaan ini adalah terangkatnya harkat dan martabat hidup. Harkat dan martabat hidup atau rakyat terangkat. Ini maksud kemerdekaan. Nah, 17 Agustus itu baru dinyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi itulah pernyataan merdeka. Wujud kemerdekaan itu adalah di momentum selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan, baru ada yang namanya Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 mengatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Artinya semenjak 18 Agustus inilah baru ada yang namanya Republik Indonesia. Kenapa harus dibangun Republik Indonesia? Dalam preambul mengatakan kemerdekaan kebangsaan kita disusun dalam suatu undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatur keberadaan sebuah negara Republik Indonesia. Sehingga kemerdekaan bangsa Indonesia yang dinyatakan 17 Agustus 45 ini berwujud pada saat 18 Agustus. Tujuannya tetap sama. Untuk apa Republik Indonesia berdiri? Untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat. Jadi sifat ini akan terus dibawa, atau sifat ini terus dibawa dari 28 Oktober, 17 Agustus sampai 18 Agustus. Sehingga runtut sejarah ini membentuk satu pola hubungan di mana NKRI itu bangsa dulu dilahirkan, kemudian menyatakan merdeka dan mendirikan negara. Ini konstruksi filosofis yang terbangun dari sejarah perjalanan NKRI. Bangsa dulu terlahir, kemudian menyatakan merdeka dan mendirikan negara. Sementara konstruksi filosofis yang ada di negara-negara lain di dunia, itu negaranya dideklarasikan, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang menentukan siapa yang menjadi warga negara atau bangsanya. Seperti halnya Amerika, dia dideklarasikan 1776. Kemudian dia menyatakan we are the nation of United States, adalah
kami bangsa Amerika adalah pada tahun 1778. Artinya secara konstruksi filosofis ini berbeda, di mana mereka selalu berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan ini berbeda dengan harkat dan martabat hidup. Jadi bila mana hari ini kalau Presiden Republik Indonesia mengatakan kita membangun negara yang kuat, yang diperkuat adalah negaranya, berarti dia memperkuat kekuasaan. Sementara bangsa ini harusnya berbicara kita menegakkan harkat dan martabat hidup rakyat, bukan memperkuat kekuasaan. Karena negara ini ada, ya dibangun oleh bangsa. Nah, ini konstruksi filosofis yang harusnya menjadi mindset kita, mindset para elit yang hari ini duduk di lingkaran negara. Sehingga dalam membangun aturan perundang-undangan itu selalu diarahkan untuk menegakkan harkat dan martabat hidup rakyat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Bapak-bapak, kita semua boleh perhatikan nanti ketika undang-undang pemilu keluar. Semua pasti berusaha untuk melanggengkan kekuasaan karena yang mau diperkuat negara. Ini yang kita katakan NKRI lepas dari jati dirinya. Kita hidup seolah-olah menjadi bangsa lain. Amerika hebat, kita pakai baju Amerika tanpa mengetahui ukuran badan sendiri, hanya bajunya kedodoran. Misalnya Amerika kalah dengan Cina nanti, kita akan hidup sana. Mau sampai kapan kita terus meniru? Makanya yang kami teriakan di sini adalah bagaimana bangsa ini kembali kepada jati dirinya. Untuk apa? Untuk terangkatnya harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Sehingga kita membangun bangsa ini dimulai dari bangsanya. Proses kepemimpinan pun berangkat dari bangsa. Sehingga nggak kucing dalam karung. Sehingga yang kita sebut pembangunan secara bottom up itu terbangun. Kalau nggak, semua itu ditentukan oleh negara. Mungkin itu saja uraian singkat dari saya. Selanjutnya bisa kita diskusikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kita sebagai bangsa itu berani menetapkan sistem tanah adat sehingga nanti punya pola pikir yang berbeda bagaimana nasionalisasi aset itu akan berjalan, bukan dilakukan oleh negara tetapi oleh bangsa. Nah, ini kan sesuai dengan konstruksi pola berpikir NKRI yang sesuai dengan sejarah terbentuknya. Lebih baik kita simpulkan dari pembicaraan tadi, pandangan-pandangan umum yang telah dibawa Bapak uraikan. Banyak sekali di sini ada hal yang penting yang memang kita harus tekankan. Di sini juga nanti dari pandangan-pandangan yang Bapak berikan tadi itu akan kami tuliskan yang nanti Bapak-bapak bisa lihat di Facebook kami. Itu ada namanya solusi. Nanti bisa Bapak untuk langsung berteman di sini, nanti bisa juga langsung berteman di Facebook kami, yaitu solusi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir terlebih dahulu, kemudian merdeka dan membentuk negara. Dan inilah pola berpikir atau mindset yang terbentuk di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana orientasinya yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat hidup. Nah, adapun bagaimana kita mampu akhirnya membangun cara berpikir itu tadi telah dipaparkan, yaitu kita dengan menetapkan sistem tanah adat di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang nanti kami uraikan lebih banyak lagi, lebih sistematis di dalam FD solusi. Mungkin itu sekian. Sebelum ditutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.